Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salatul Fitri dengan nomor NIM 2101010700167. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Pancasila dari nomor 1 sampai 5. Untuk jawaban nomor 1, di nomor 1 itu ada pertanyaan tentang bagaimana menjelaskan menurut pemahaman saya tentang 4 pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, menurut pemahaman saya, persatuan di sini itu merupakan pokok pikiran yang dimaksudkan untuk tidak mengenal seseorang itu dari latar belakang. Mau dia itu kaya, miskin, punya jabatan tinggi, atau tidak punya jabatan. Yang terpenting di persatuan ini adalah saling bersatu. Tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Intinya tuh bersatu untuk mengutamakan kepentingan negara daripada mengutamakan kepentingan diri kita sendiri atau orang lain gitu. Maupun secara berkelompok juga bisa. Jangan. Intinya di nomor persatuan di sini itu merupakan pokok pikiran yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Untuk keadilan sosial. Nah, keadilan sosial di sini itu merupakan pokok pembahasan yang dimaksudkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran itu harus terwujud secara merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Atau contoh lainnya seperti kita harus menghormati orang yang lebih tua dan lebih muda. Tidak saling menyindir atau saling membandingkan, saling merendahkan, jangan. Dan tidak menyamakan dan tidak membedakan derajat dari wanita atau laki-laki. Karena di keadilan sosial ini adalah keadilan yang sama rata, tidak membandingkan, tidak saling merendahkan. Intinya sama rata. Derajat pun sama rata. Karena manusia itu derajatnya tuh sama rata. Tidak ada yang lebih. Lanjut ke kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat di sini itu merupakan pokok pembahasan yang dimaksudkan bahwa demokrasi yang digunakan Indonesia itu merupakan tempat bagi rakyat yang Maksudnya kedaulatan rakyat di sini itu merupakan pokok pembahasan yang dimaksudkan bahwa demokrasi yang digunakan Indonesia itu adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kenapa rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi? Nah, itu karena setiap jabatan yang ada di pemerintah yang melalui pemilu biasanya itu merupakan awal mulanya itu bermula dari pemilihan suara. Nah, pemilihan suara itu dari mana? Ya, semua pemilihan suara itu dari rakyat, dan hasil pemilihan itu juga teruntuk kesejahteraan rakyat. Jadi rakyat hasilnya untuk rakyat gitu. Lanjut ke ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, untuk ketuhanan di sini itu dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia itu mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, negara Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan warga negara dalam beragama. Mau dia percaya Tuhan yang 1, 2, 3, ya semisal tuh gitu. Intinya menjunjung tinggi kebebasan warga negara. Mau dia beragama beda-beda gitu. Intinya menjunjung tinggi kebebasan warga negara dalam beribadah sesuai kepercayaan dan agama yang mereka anut. 2. Untuk jawaban nomor 2. Hal-hal penting yang mengenai perkembangan di era prakemerdekaan, kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru dan Reformasi. Di era prakemerdekaan itu adanya perencanaan pembentukan BPUPKI sampai akhirnya resmi didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini didirikan tanpa niat murni. Sebenarnya awal pembentukannya tuh Jepang tuh sepujuknya kada murni bandar itu mendirikan BPUPKI.
Kenapa jadi kadavernya? Soalnya mereka tuh lebih mementingkan kepentingan diri mereka sendiri, egois. Alasan lain kenapa di BPUPKI dibentuk pun tuh karena Jepang tidak ingin warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia memberontak pada mereka, pada kekuasaan mereka. Karena itulah didirikannya BPUPKI. Kemudian setelah terbentuknya BPUPKI ini diadakanlah sidang pertama dan sidang kedua. Nah, sidang pertama ini membahas usulan-usulan mengenai dasar negara yang hasilnya menjadi Pancasila, yang 5 dasar itu. Yang sidang kedua itu adalah sidang yang membahas tentang rancangan-rancangan undang-undang dasar, rancangan bentuk negara, wilayah, negara dan kewarganegaraan, susunan pemerintah, serta unitarisme dan federalisme. Dan hasil dari sidang ini adalah yang kedua ini adalah dari laporan pembahasan yang telah dilakukan oleh panitia kecil. Di sidang pertama itu selain Pancasila yang 5 dasar itu terbentuk juga panitia kecil yang dinamakan juga dengan panitia 9. Yang B, di era kemerdekaan. Yang tadi pra kemerdekaan, yang sebelum kemerdekaan. Di sini yang kedua itu adalah B, di era kemerdekaan. Nah, perkembangan penting di era kemerdekaan itu adalah dibentuknya PPKI setelah BPUPKI. Kenapa dibentuknya PPKI? Sebab pada saat BPUPKI itu Jepang tuh merasa kalau rakyat Indonesia itu terlalu cepat melaksanakan kemerdekaan. Jadi BPUPKI itu dibubarkan oleh Jepang karena mereka takut ya. Terus diganti lagi dengan PPKI. Setelah BPUPKI itu diganti lagi dengan PPKI. Nah, di PPKI ini terdapat ada 2 permasalahan. Itu yang pertama adalah para pemuda pada saat itu mendesak agar proklamasi itu tidak dilakukan atas nama PPKI. Karena ya PPKI itu kan sebenarnya adalah organisasi yang ada di bawah Jepang. Jadi buahan para pemuda ini tidak ingin kalau proklamasi itu ada di bawah kekuasaan Jepang. PPKI ini kan sebenarnya cuma alat saja, alat yang ada di bawah kekuasaan Jepang. Permasalahan kedua itu adalah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok setelah proklamasi. Yang ketiga, di era Orde Lama. Orde Lama itu perkembangan pentingnya adalah saat itu nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun setelah penjajahan diusirlah, bangsa Indonesia itu malah mendapatkan masalah lain, yaitu masalah dalam bidang politik, masalah yang di dalam, tepatnya ya dalam kehidupan politik. Karena pada saat itulah demokrasi tidak bisa dilaksanakan, sebab pada saat itu demokrasi itu diterapkan dengan memakai demokrasi parlementer pada saat itu tuh. Nah, di Orde Lama pun penerapan Pancasila malah diarahkan ke ideologi liberal. Padahal kan Pancasila bukan ideologi liberal kan. Ideologi liberal ini seperti yang kita tahu itu adalah ideologi yang mengutamakan kebebasan, yang lebih mengutamakan kebebasan, yang menjunjung tinggi kebebasan. Tidak ada peraturan yang ada di sana tuh, tidak mentaati peraturan itu, yang lebih mementingkan kebebasan, intinya seperti itu. Nah, Orde Lama pada saat itu juga dikenal sebagai demokrasi yang terpimpin, tapi demokrasi pada saat itu tuh malah tidak berpusat pada kekuasaan rakyat, yang fungsinya yang diamanahi bahwa kekuasaan rakyat ini diwujudkan sesuai dengan amanah nilai-nilai sosial Pancasila. Maksudnya tuh tidak berpusat pada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilai-nilai Pancasila. Sekarang Orde Baru. Tadi kan masih Orde Lama, sedangkan Orde ini kemudian Orde Baru. Orde Baru itu perkembangan pentingannya adalah perkembangan yang terfokuskan dalam stabilitas dan pembangunan yang serta-merta tidak lepas
dari keberadaan Pancasila. Terus kemudian di era reformasi. Nah, di era reformasi ini adalah perkembangan pentingnya itu berupa kerangka berpikir atau pola pikirnya bangsa Indonesia pada saat itu. Dan di era ini juga Indonesia itu menjadi sebagai negara hukum yang setiap perilaku baik warga masyarakat maupun pejabat-pejabat itu harus berdasarkan hukum. Jadi baik yang secara hukum ini baik yang tertulis atau tidak, dalam kaitannya adalah peluasan hukum yang Pancasila menjadi landasannya. Jadi sesuai hukum. Adapun arti hukum di sini itu adalah yang tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Yang 3, sebentar. Adapun jawaban nomor 5, yang pertanyaannya itu adalah bagaimana para tokoh itu menggali rumusan dasar negara yang kemudian disepakati menjadi dasar negara Republik Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila. Sidang pertama. Ini dimulai dengan sidang pertama BIM PKI yang dilaksanakan di Gedung Cho Sang-in atau yang kita kenal sekarang itu dengan Gedung Pancasila. Sidang pertama itu dimulai atau diadakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni dengan tema mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara. Nah, di sini itu ada 3 teks pidato yang diketahui dalam sidang pada saat itu. Untuk yang selebihnya tidak tahu. Adapun 3 teks yang kita tahu ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Rumusan dasar negara itu menjadi salah satu pembahasan dari pada sidang pertama. Nah, ini bermula dari pendapat atau usulan dari Muhammad Yamin. Di sini beliau mengemukakan bahwa dasar negara itu terdiri dari 5 asas, yaitu peri kemanusiaan, peri kebangsaan, yang pertama itu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun dari Supomo itu mengemukakan pendapat bahwa ini tuh dirumuskan dalam 5 poin, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Dan dari Soekarno itu mengemukakan pendapat dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atau usulan dari seorang teman ahli bahasa yang ini ada jawabannya ada di materi kelompok 2. Jadi Soekarno itu mengemukakan pendapat dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atau usulan dari seorang teman ahli bahasa. Nah, yang berupa rumusan dasar negara dalam 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, yang kenapa Pancasila itu tetap kokoh kuat menjadi ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga ideologi liberalisme dan komunisme itu tidak diterima oleh bangsa Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, ideologi liberalisme itu adalah ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan di atas yang lain. Tidak ada peraturan yang ada di ideologi liberalisme. Intinya tuh ideologi liberalisme itu adalah ideologi yang sangat bebas. Sedangkan komunisme adalah ideologi yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, kedua ideologi ini tidak dipakai di Indonesia bahkan tidak diterima di Indonesia karena Indonesia sendiri adalah negara yang mempercayai adanya Tuhan. Dan
kita tahu jelas ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah ideologi Pancasila itu dipakai sampai sekarang, berdiri kokoh sampai sekarang, sedangkan liberalisme dan komunisme itu diabaikan, kada diterima. Itu menurut pemahaman saya. Jawaban nomor 4 tentang jelaskan tentang fungsi pokok yang dimiliki Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, dan jelaskan tentang jenis hierarki peraturan perundang-undang dasar peraturan undang-undang di Indonesia. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan undang-undang sumber hukum itu sendiri, yang terdiri dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nah, adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu didasarkan pada ketetapan MPRS nomor XX atau MPRS atau 1966, Jo ketetapan MPR nomor 5, MPR 1973, Jo ketetapan MPR nomor IX atau MPR atau 1978, yang di sini menjelaskan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Yang ini pada hakikatnya itu adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Ya, karena Pancasila itu adalah ideologi hukum Indonesia dan kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Nah, adapun jenis hierarki dalam peraturan undang-undang di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang di sini menyatakan bahwa perundang-undangan itu sesuai urutan dari yang tertinggi maupun yang terendah. Intinya hierarki itu adalah urutan atau susunan yang dari tingkatan tinggi maupun yang terendah. Nah, hierarki di sini itu ada tingkatannya. Nah, tingkatan yang pertama yang paling tinggi itu di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945, terus ketetapan MPR, baru Undang-Undang Peraturan Pemerintah, pengganti undang-undang, lanjut ke peraturan pemerintah, terus ke peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan provinsi, dan yang paling rendah atau yang terendah ialah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Adapun jawaban nomor 5, yang pertanyaannya itu adalah bagaimana para tokoh itu menggali rumusan dasar negara yang kemudian disepakati menjadi dasar negara Republik Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila. Sidang pertama ini dimulai dengan sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan di Gedung Cho Sang-in atau yang kita kenal sekarang itu dengan Gedung Pancasila. Sidang pertama itu dimulai atau diadakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni dengan tema mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara. Nah, di sini itu ada 3 teks pidato yang diketahui dalam sidang pada saat itu. Untuk yang selebihnya tidak tahu. Adapun 3 teks yang kita tahu ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Rumusan dasar negara itu menjadi salah satu pembahasan dari sidang pertama. Nah, ini bermula dari pendapat atau usulan dari Muhammad Yamin. Di sini beliau mengemukakan bahwa dasar negara itu terdiri dari 5 asas, yaitu peri kemanusiaan, peri kebangsaan,
yang yang pertama itu adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun dari Supomo itu mengemukakan pendapat bahwa ini tuh dirumuskan dalam 5 poin, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Dan dari Soekarno itu mengemukakan pendapat dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atau usulan dari seorang teman ahli bahasa yang ini ada jawabannya ada di materi kelompok 2. Jadi Soekarno itu mengemukakan pendapat dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atau usulan dari seorang teman ahli bahasa. Nah, yang berupa rumusan dasar negara dalam 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ya karena sesudah yang kan itu kan masing-masing mengusulkan tuh. Nah, setelah mau saling-saling mengusulkan tuh barulah disepakati satu persatu yang mana yang diambil terus. Habis itu barulah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, jadilah Pancasila. Seperti itu. Nah, itu saja menurut pemahaman saya. Sampai situ saja pertanyaan saya. Jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.